Ini no No name. name. Alkitab itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Mana mungkin bisa menjadi dasar hidup saat ini? Karena hidup kita berkembang, tapi tulisannya seperti itu saja. Apakah memungkinkan dilakukan penyesuaian oleh para ahli? Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini, juga pertanyaan yang sangat baik tentang Alkitab. Pertanyaannya adalah mana mungkin Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu bisa menjadi dasar hidup saat ini? Karena hidup kita berkembang, tapi tulisannya seperti itu saja. Pada waktu Yesus hidup di atas dunia, Alkitab yang digunakan adalah Alkitab Perjanjian Lama. Dan Alkitab Perjanjian Lama itu dituliskan mulai dari 1600 atau 1500 tahun sebelum Yesus, yaitu kitab-kitab Musa. Dituliskan sudah 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di atas dunia. Jadi orang-orang di zaman Perjanjian Baru saat itu mempunyai Alkitab Perjanjian Lama, tetapi itu tetap menjadi pedoman. Penulis-penulis Perjanjian Baru banyak mengutip Alkitab di Perjanjian Lama. Jadi dari contoh itu saja kita boleh melihat bahwa walaupun ditulis 1500 tahun yang lalu, terhitung dari zaman Tuhan Yesus, waktu Yesus baca itu Alkitab, akan tetapi Tuhan Yesus pada waktu menghadapi pencobaan di padang gurun, pada waktu setan mencobai dia, setan menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi yang Yesus kutip adalah salah satu ayat dari kitab Ulangan yang mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ada ayatnya. Kan Yesus mengutip itu, cerita itu terdapat di dalam buku Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, kalau kita lihat itu dikutip dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Bayangkan Yesus pada waktu menghadapi pencobaan, dia mengutip Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Kapan Ulangan itu ditulis? Kitab Ulangan itu ditulis pada zaman Musa, itu lebih dari 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Tapi kok masih bisa relevan? Melawan pencobaan loh ini. Melawan pencobaan, dan setan datang kepada Tuhan Yesus, nampak kepada Yesus, mungkin bagaikan malaikat terang. Akan tetapi Tuhan Yesus tahu ini pencobaan dari setan. Dia gunakan ayat Alkitab yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun lebih yang lalu, dan dia boleh menang di dalam pencobaan. Demikian juga dengan kita sekarang. Walaupun itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Prinsipnya tetap sama. Ambil contoh, 10 perintah Allah. Ada 10, saya ambil beberapa saja di sana. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Pertanyaan, apa itu masih relevan atau tidak? Apakah hormatilah ayahmu dan ibumu yang ditulis ribuan tahun yang lalu masih kita gunakan atau tidak? Atau ada perintah, jangan kamu berzina, jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. Ya. Atau kasihilah sesamamu manusia. Atau ayat yang mengatakan apapun yang engkau mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepadanya. Atau ayat-ayat yang mengatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apakah ayat-ayat ini perlu penyesuaian? Alkitab tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terdapat di dalam manusia. Karena manusia itu berubah-ubah. Standarnya bukan manusia. Justru hidup manusia itu harus punya standar kebenaran. Dan standar kebenarannya adalah Alkitab. Prinsip-prinsipnya ada di sana. Implementasi dari prinsip-prinsip itu boleh kita lihat dalam berbagai bentuk, tetapi tidak boleh mengubah kebenaran atau prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Manusia tidak punya wewenang untuk menyesuaikan isi Alkitab. Karena ada ayat yang berkata, saya minta
kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sampai ayat 21. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, atau baca saja ayat yang ke-20 dan 21, silakan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. Yang terutama 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Alkitab katanya, atau nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jangankan disesuaikan atau ditulis ulang oleh para ahli, ditafsirkan menurut kehendak sendiri pun tidak bisa. Kenapa? Karena ini bukan hasil manusia. Ini adalah ilham dari Roh Kudus. Sehingga para penulis Alkitab itu dengan kata-kata mereka sendiri, sesuai dengan latar belakang mereka, mereka menuliskan oleh karena pikiran mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan sekarang kita mempunyai Alkitab yang sudah dibaca ribuan tahun, dan banyak orang yang sudah mengenal kebenaran melalui pembacaan firman ini. Marilah kita yang menyesuaikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan tidak mengharapkan kebenaran itu harus disesuaikan dengan kehidupan kita. Apalagi kehidupan manusia di zaman sekarang ini, menurut nubuatan Alkitab, sudah semakin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, tidak memperdulikan agama, tidak suka yang baik. Ada banyak sekali keadaan manusia di akhir zaman. Matius 24, Tuhan Yesus katakan, kalau tidak salah ayat 12, di akhir zaman ini kasih banyak orang akan semakin dingin. Apakah kita mau menyesuaikan Alkitab dengan keadaan manusia? Tidak. Manusia yang harus menyesuaikan dirinya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Alkitab. Terima kasih.